Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang tertunda minggu lalu tentang bilangan berpangkat ya. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang bilangan berpangkat ya. Nah, jadi misalkan kalau kalian punya katakanlah 3 pangkat 3, ini berarti 3 kali 3 kali 3. Jadi bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari sebuah bilangan gitu ya, sebanyak indeks atau bilangan pangkatnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi dalam bilangan berpangkat ya. Kalau kita berbicara tentang operasi, pasti sini ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian pembagian, kan gitu kan, maupun pangkat lah di sana. Nah, kita akan belajar hari ini tentang perkalian bilangan berpangkat ya. Perkalian bilangan berpangkat, kemudian kita akan membahas juga tentang pemangkatan ya. Pemangkatan dari bilangan berpangkat ya. Yang ketiga, kita juga akan belajar perpangkatan dari perkalian bilangan. Jadi suatu perkalian bilangan ya. Di perkalian bilangan berpangkat, nah tentunya nanti di sini itu dengan bilangan pokok yang sama ya. Jadi ini bilangan pokok sama, bilangan pokok atau basis ya. Dan ini maksudnya ya. Ini ya, kemarin disebut dengan bilangan pokok atau basis yang sama. Oke ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Sorry. Oke. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalian juga bisa lihat di bukunya ya. Di bukunya itu ada di halaman 12 kalau tidak salah ya. Nah, sebentar. Tambah. Oke. Nah, sekarang misalkan saya mempunyai seperti ini kan, operasi perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Jadi misalkan saya punya bilangan berpangkat 2 pangkat 2 saya kalikan dengan 2 pangkat 3. Ini saya maksudkan sebagai apa? Bilangan perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama gitu ya. Jadi 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 kali ini kan. Yang ini 2 kali 2, yang ini kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini berarti 2 pangkat 2 itu kan dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. Kenapa? Karena 2 ini berulang sebanyak 5 faktor. Nah, gitu ya. Ini berulang sebanyak 5 faktor gitu.
Nah, kalau kita lihat hubungan dari 2 dan 3 ini tidak lain adalah bisa dituliskan seperti ini kan, 2 pangkat 2 tambah 3 gitu ya. Nah, contoh lain lagi, misalkan kalian punya 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 3 gitu ya. Maka ini adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini sebanyak berapa faktor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 faktor ya. Jadi ini sama dengan 3 pangkat 7 yang tidak lain adalah 3 pangkat 4 tambah 3. Nah, dari contoh ini apa yang bisa kita simpulkan? Nah, jadi apabila gitu ya, apabila kita memiliki gitu ya 2 bilangan berpangkat dengan apa? Ini yang penting, dengan basis atau bilangan pokok yang sama, maka gitu ya, maka hasil kali gitu ya, hasil kali perkalian dari kedua bilangan tersebut gitu sama dengan jumlah dari pangkatnya gitu. Sama dengan bilangan atau basisnya dipangkatkan dengan jumlah, sama dengan basis dipangkatkan dengan jumlah pangkat kedua bilangan tersebut. Gitu ya. Jadi ini jadi secara umum ini dapat dinyatakan dengan seperti ini. Misalkan kalian punya A pangkat M gitu ya. Kalian punya A pangkat M ya. Kalian kalikan dengan A pangkat M. M ini apa, Pak? Di M ini sembarang bilangan ya. Seperti tadi itu saya ambil 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Jadi M-nya itu 2, M-nya 3 gitu misalnya. Cuma asalkan dengan catatan sekali lagi basisnya atau bilangan pokoknya sama. Maka ini berarti apa? A pangkat M tambah N gitu ya. Nah, ini nanti kita akan gunakan dalam menyederhanakan bentuk perpangkatan. Ini yang pertama. Ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua. Yang kedua tadi itu adalah pemangkatan dari bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama ya. Oke. Ini kita tambahkan ini dulu ya. Ini pemangkatan dari bilangan berpangkat. Ini kok sebutnya. Oke. Pemangkatan
Ini singkatnya itu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi gitu ya. Nah, contoh misalkan 2 pangkat 3 pangkat 3. Nah, itu artinya apa nih? 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, ini berulang banyak 3 kali ya, karena pangkatnya 3. Nah, ini. Kemudian kalau ini kita cari hasilnya, ini sama dengan 2 pangkat 3 tambah 3 tambah 3. Nah, ini tidak lain artinya adalah 2 pangkat 3 kali 3. Nah, 3 kali 3-nya, maka 3 kali 3. Ini artinya berapa? 2 pangkat 9. Gitu ya. Oke, contoh yang lain. Misalnya, saya punya 5 pangkat 2. Kita pangkatkan dengan 3. Nah, itu juga ya. Jadi kita pangkatkan yang kecil-kecil saja biar cukup ini saya. Nah, ini artinya 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, lihat ini bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya dapat dijumlahkan gitu ya. Jadi 5 pangkat 2 tambah 2 tambah 2. Nah, ini ya, tidak lain adalah 5 pangkat 2. Berapa nih? 3 kali 2. Ya. 5 pangkat 3 kali 2. Gitu, 3 kali 2. Ya. Di perkalian ini. Kalau kalian bingung juga nanti silahkan dilihat bukunya ya. Nah, biar mudahnya begini saja. Kalau kita memiliki sebuah bilangan, gitu, anggap saja bilangan kita yang tadi itu adalah A pangkat M, ya. Secara umum nih ya, kita pangkatkan dengan N, maka ini adalah A pangkat M kali N. Nah, karena M kali N itu sama dengan N kali M, maka ini sama dengan A pangkat N kali N. Sama ya. Di perkalian berlaku sifat pertukaran. Nah, itu yang kedua ya. Sehingga kalau kalian memiliki soal begini, 3 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 200, maka ini berarti 3 pangkat 5 kali 200. Itu boleh ya. Jadi ini artinya 3 pangkat 5 kali 200 berapa? 1000 ya. Nah, 1000. Ya, 1000. Berapa 3 pangkat 1000 ini? Kalian carilah ya. Silakan cari. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Untuk yang ketiga, apa tadi yang ketiga ya? Itu yang kedua. Saya rasa sudah. Sekarang perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Nah, perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Nah, ketik-ketik aja belajarnya dulu, nanti ya tidak gini. Oke, kita garis dulu ya. Apa? Perpangkatan dari perkalian suatu bilangan. Kalau kalian sudah ketemu seperti ini artinya apa? Perkalian suatu bilangan. Jadi kalian kalikan dulu bilangannya, dipangkatkan. Contohnya begini, misalkan 2 kali 3 pangkat 5. Nah, ini berarti apa? Kalian boleh kalikan dulu ya. 2 kali 3 6 ya, 6 6
5. Nah, begitu ya. Nah, tapi sekarang kalau kalian memiliki ini, boleh juga kalian operasikan begini, 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Ini perpangkatan dari perkalian suatu bilangan. Jadi pangkat ini semua yang punya ya. Ini punya, ini punya ya. Nah, ini kalau dalam bentuk angka kan bisa kalian kalikan dulu ya, baru kalian pangkatkan gitu. Tapi bagaimana kalau dalam bentuk variabel, misalkan X kali Y pangkat 2, maka ini adalah XY pangkat 2. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak ya, tetap saja. Nah, maka ini sama dengan X kuadrat Y kuadrat gitu ya. Di ini sini. Ini nanti lebih banyak ke pemecahan masalah ini ya. Nanti akan ada soal-soal yang berhubungan dengan ini apabila kalian disuruh menyederhanakan sebuah perpangkatannya. Jadi kalau misalkan kita memiliki A kali M gitu. A kali M, A kali B gitu ya. Anggap A dan B itu adalah basis. Ini dipangkatkan M, maka ini berarti A pangkat M kali B pangkat M gitu ya. Ini perpangkatannya. Jadi ini kali ke sini, ini kali ke sini gitu ya. Jadi ini akan kita gunakan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang 3 ini. Sekarang kita rangkum dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sudah kita bahas perkalian bilangan berpangkat. Nah, ini ya, kalau perkalian bilangan berpangkat itu artinya misalkan kalau kalian punya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M tambah dengan A pangkat M tambah M. Juga kalau misalkan kalian punya Y pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 6, ini artinya Y pangkat 3 tambah 6 ya. Juga lain itu artinya Y pangkat 9 gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau pemangkatan dari bilangan berpangkat, misalkan kalian punya A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka ini artinya A pangkat M kali N. Contohnya, kalau kalian punya 2 pangkat 100 dipangkatkan dengan 50, maka ini artinya 2 pangkat 100 kali 50. Berapa? 2 pangkat 1, 5 ribu ya. Sekarang kalau kalian memangkatkan perkalian suatu bilangan berpangkat gitu ya, misalkan X kali Y pangkat Z gitu, maka ini artinya X pangkat Z kali Y pangkat Z. Nah, ini contohnya begini, kalau kalian memiliki A kali B pangkat setengah gitu. Artinya ini apa? A pangkat setengah kali B pangkat setengah. Ini yang kita pelajari. Oke, sekarang kita menuju contoh soal ya. Kita bahas dulu satu contoh soal. Mana ini? Di atas ya. Kok enggak ada? Mana nih halaman barunya? Nggak bisa nge-break ini. Untuk contoh soal, jadi kalian coba lihat itu ya, soal-soal di latihan 1.2. Nah, itu soalnya misalkan soal nomor 1 ya. Mana nih? Soal nomor 1 ya.
Coba lihat soal nomor 1 itu di halaman 20. Misalkan yang janganlah yang mana ya, yang B ya, misalkan yang B, negatif 7 pangkat 3 kali negatif 7 pangkat 3. Ini artinya apa? Negatif 7 pangkat 3 tambah di 3. Ini berarti negatif 7 pangkat 6. Gitu ya. Kemudian nah yang nomor E gitu misalnya kan, gimana tuh yang nomor E? Yang nomor E, apakah dia bisa dijumlahkan seperti ini juga pangkatnya? Lihat ya. Nah, 5 pangkat 3. Nah, kita lanjutkan. Maka ini akan berarti 5 pangkat 2 berapa? Nah, ini kan tidak sama bilangan pokoknya ya. Maka yang bilangan pokoknya sama yang ini dan ini. Maka ini artinya 5 pangkat 2 kali 2/5 pangkat 6, karena 3 tambah 3. Maka ini adalah 25 kali 2/5 pangkat 6. Gitu ya. Nah, ini dulu. Nanti bisa disederhanakan lagi, tapi nanti ya. Nah, setelah kita belajar mengenai pembagian bilangan berpangkat gitu ya. Ini untuk soal yang nomor 1. Soal yang nomor 2 itu gampang ya. Kalian bisa jawab itu. Tadi saya sudah singgung. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Nah, yang nomor 3, Y pangkat 3 kali 2 Y pangkat 7 dikali 3 Y pangkat 2. Nah, itu kan. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama dengan Y yang gitu kan. Nah, bagaimana dengan bilangan ini, Pak? Nah, bilangan ini kita ginikan dulu. Kita pangkatkan dulu kalau ada pangkatnya. Nah, coba lihat ini. Nah, lihat ini dan lihat yang ini. Bedakan ya. Nah, ini di dalam kurung artinya 2 ini dimiliki oleh 3 dan dimiliki juga oleh Y. Sehingga ini menjadi Y pangkat 3 dikali, kalau ini gimana? Ini tidak dikurung, artinya 2 kali Y pangkat 7 gitu ya. Tetap 2 Y pangkat 7 gitu. Karena ini tidak dikurung gitu ya. Jadi yang memiliki pangkat 7 ini hanya Y saja gitu. Jadi 2 ini menyatakan berapa banyak ada Y pangkat 7 gitu. Nah, berbeda dengan ini. Kalau ini 3Y. 3Y-nya yang dipangkatkan 2 gitu. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 2 kali Y pangkat 2 gitu. Jadi apa jadinya? 2 kali, kita kumpulkan dulu yang gini ya, yang bilangan-bilangannya 3 pangkat 2 dikali Y-nya ada 1, 2, 3 Y 3, karena ini perkalian kan, 3 tambah 7 tambah 2 gitu. Ini 2 kali 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. 9 kali 2. Nah, gini. Y pangkat 12. Sehingga jadinya ini adalah 18 Y pangkat 12. Ini sederhananya. Gitu ya. Itu yang nomor 3. Selanjutnya nomor 4 kalian bisa ya.
Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang. Ini soal nomor 5, kalian sudah bisa pasti itu. Nah, nomor 7 mungkin ya. Nah, nomor 7 nih yang baru nih. Nah, nomor 7. Nah, 3 pangkat X dipangkatkan X sama dengan 8 1 gitu. Kok satunya di atas ini. 8. Loh, kok 8 pangkat 1? 81. Nah, ini artinya apa? 3 pangkat X kali X itu adalah X kuadrat kan, gitu kan? Sama 81 ini seperti yang kemarin saya bilang, kita bisa ubah menjadi bilangan pokok dengan bilangan berpangkat dengan pokok 3 kan, gitu kan? Karena dia ganjil, kemungkinan bilangan berpangkat juga pasti ganjil. Nah, 81 itulah 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 gitu ya. Jadi 3 pangkat 4, 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkat sama dengan pangkatnya. Maka X kuadrat sama dengan 4 itu kan? Maka kalau X kuadrat sama dengan 4, maka X sama dengan akar 4 berapa? Plus minus 2 gitu ya. Nah, X-nya bisa 2 atau min 2 gitu. Nah, kalau X-nya min 2 bagaimana itu? Nanti saya jelaskan ya. Kita pakai yang 2 aja, yang positif saja dulu ya. Nah, kemudian yang nomor 10. Nah, kita jawab sekarang yang nomor 10. Number 10 ya, number 10 will ensure for the number 10. Okay, given 3 to the power of berapa itu? 1500 ya. 1500 ditambah 9 pangkat 750 ditambah 27 pangkat 500 sama dengan 3 pangkat B gitu kan. Nah, maka ini berapa gitu ya. Maka ini 3 pangkat 1500. Nah, sebenarnya ini bisa diubah nak jadi pangkat 3, bisa ya. 3 pangkat 2 kali 750 kan, gitu kan. Ini 27-nya 3 pangkat 3 kali 500 sama dengan 3 pangkat B gitu ya. Maka ini 3 pangkat 1500 ditambah 3 pangkat 750 berapa nih? 750 kali 2 1500 ya, ditambah 3 pangkat 1500 juga kan. Nah, ini 3 kali 5 15 ya. 3 pangkat B. Nah, ini ada berapa? 3 pangkat 1500 3 kali ya. Nah, 3 kali 3 pangkat 1500 gitu kan. Benar nak? 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 1500 sama dengan 3 pangkat B. Nah, gitu ya. Maka ini artinya apa? Ini kan 3 pangkat 1 kan. Kalau 3 itu 3 pangkat 1. Nah, kalau ini perkalian, ini kan 3 kali 3 pangkat 1. Artinya 3 pangkat 1 tambah 1500, 3 pangkat B. Maka ini berapa ya? 3 pangkat 1500
sama dengan 3 pangkat B. Maka B-nya itu sama dengan berapa? Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka B-nya sama dengan 1500 ini gitu ya. Bagaimana bisa dipahami? Ya, saya ulangi lagi sekali. Nah, ini untuk yang nomor 1. Jadi misalkan diberikan bilangan 3 pangkat 1500, 9 pangkat 750 ditambah 27 pangkat 500 sama dengan 3B. Nah, kita bisa ubah 9 ini dan 27 menjadi bilangan berpangkat dengan pokok 3 gitu, dengan basis 3. Jadi 9 itu 3 pangkat 2, 27 3 pangkat 3. 2 kali 750 dapatlah 1500. Nah, ini 3 kali 500 juga dapatnya 1500. Nah, ada 3 ya, 3 pangkat 1500 gitu kan. Ada 3 ini. Ini kan perkalian kan, ini sama dengan 3 kali 3 pangkat 1500-nya kan gitu kan. Nah, 3 ini artinya apa? 3 pangkat 1 gitu deh. 3 pangkat 1 kan 3. Nah, 3 pangkat 1 tambah 1500. Kenapa? Karena ini perkalian bilangan berpangkat dengan pokok yang sama gitu. Nah, ini perkalian ini ya. Titik itu sama dengan ini perkalian dot namanya. Dot. Nah, ini cross product. Kalau ini cross product, ini dot product. Produk itu dia perkalian. Ini dot, ini titik. Nah, titik kalau cross kali. Nah, kali silang. Jadi kita kebanyakan akan menggunakan titik nanti ya. Kenapa? Karena sudah di SMP itu sudah diperkenalkan variabel X gitu ya. Biasanya kalau kita menulis dengan tangan biasa itu X sama kali itu kan sama. Kecuali pakai ketik gitu kan baru berbeda. Biar tidak bingung, kita pakai yang titik saja ya. Oke, ini artinya 3 pangkat 1 tambah 1500 sehingga didapatlah 3 pangkat 1501. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya sama dengan pangkat. Maka dari sana B-nya sama dengan ini 1501 ya. Nah, itu mungkin untuk hari ini ya. Untuk Kamis depan kita akan lanjutkan tentang pembagian bilangan berpangkat ya. Jadi selamat belajar. Nanti kalian bisa review kembali ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi kalian bisa kunjungi di link YouTube-nya. Jadi saya share linknya. Kenapa saya upload di YouTube? Karena biar saya gampang ya, hanya memberikan linknya saja. Jadi silahkan kalian gunakan sebaik-baiknya. Itu ini semoga bermanfaat ya. Ya, demikian dulu untuk hari ini. Selamat pagi. Om Santi.